Halo dan selamat pagi sahabat Indonesia. Satu lagi inspirasi kebaikan yang akan kami bagikan kepada Anda semua. Yang dilakukan oleh sepasang suami istri sejak awal masa pandemi hingga sekarang. Padahal tentu kita semua ingat di masa awal-awal pandemi dahulu semua orang begitu terdampak dalam dunia usaha. Dan karena mereka sebagai pelaku UMKM, pada saat itu mereka pun dalam situasi keuangan yang juga sangat sulit. Mereka tidak bisa berjualan dan otomatis tidak ada pemasukan. Terus bagaimana ceritanya? Mereka justru bisa bersedekah dengan double kebaikan lagi di setiap aksi-aksinya. Dapatkan cerita selengkapnya dengan menyimak terus liputan kami kali ini. Baiklah, sahabat Obi Indonesia, beliau ini nih, tuan rumah sekaligus bintang utama di podcast kita kali ini. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu, Bu, biar sahabat Obi Indonesia di rumah bisa mengenal sampai lebih dekat lagi. Boleh memperkenalkan diri, siapa namanya? Assalamualaikum, nama saya Geli Roibafihi. Sahabat-sahabat saya biasa memanggil nama saya Geli, atau teman-teman UMKM biasa memanggil saya Bu Indra. Bu Indra? G. Oke. Bu Indra sehari-hari ngapain? Sehari-hari ya seperti ibu-ibu pada umumnya ya, ibu rumah tangga. Iya. Terus adakah kegiatan lain? Ya, bantu suami aja, bantu usaha suami. Kalau boleh tahu usahanya apa?
Usaha saya berjualan kuliner, Ya, jualan crepes, sosis bakar, ya. burger. Oh, Kebab. di mana itu Bu? Jualannya di mana? Jualannya di pasar-pasar malam, terus di event-event. Seperti itu ya. Nggih. Terus kalau tidak ada event seperti itu gimana? Kalau nggak ada event ya kita nyoba cari di jalan-jalan. Mungkin Oh, ada di seperti depan itu. rumahnya orang yang kosong, kita izin, kita jualan gitu. Seperti itu ya. Ya, Ada judulnya enggak tuh usahanya. usahanya? Mr. Rafa Crepes. Oke, Mr. Rafa Rafa Crepes. Crepes. Nah, tuh buat sahabat Indonesia yang mungkin tinggal di sekitar Banyuwangi, harus dicoba ya, Mr. Rafa Crepes. Nah, atau crepes itu dah. Crepes Iya, nggih. crepes. Bukan The kepiting ya, Crepes ya, bukan The ya. Crepes. The Crepes ya. Nggih. Oke, itu. Terus Bu, bisa dijelasin ke kita semua nggak nih? Apa yang dilakukan sama Ibu tadi? Soalnya kan seperti tadi yang bisa kita lihat ya, video itu sampai lagi apa itu? Berbagi-bagi nasi bungkus itu. Nggih. Alhamdulillah mulai awal pandemi sampai sekarang diawali dengan saya sendiri, terus sekarang sudah disupport dengan banyak sahabat. Ya, Kami alhamdulillah belajar istiqomah setiap hari Jumat. Mr. Rafa Jumat Berkah. Mr. Rafa Jumat Berkah. Nggih. Seperti yang terlihat di video itu. Nggih. Itu diberikannya kepada siapa aja, Bu? Diberikannya kepada para UMKM yang di jalan, Ya. tukang-tukang beca, Mm-mm. tukang-tukang sampah, Iya. pokoknya orang-orang yang ada di jalan. Oke. Sejak jam berapa itu? Rupanya pagi hari itu ya? Nggih, sejak setelah habis sholat subuh biasanya sampai jam 9. Sudah habis. Nggih, Menyediakan untuk berapa orang? menyediakan untuk 50 porsi, terkadang-kadang kalau donaturnya banyak yang memberi ya bisa lebih. Oke. Baik. Terus tadi sempat disinggung sama sampean ya, Iya. terkait donatur. Nggih. Kalau boleh tahu cerita awalnya itu bagaimana? Cerita awalnya dimulai dari awal pandemi. Oke. Usaha saya tiba-tiba langsung ditutup sama Allah ya. Kita semua merasakan itu. Nggih. Bukan usaha sampean aja. Tentunya ya. Nggih. Oke, terus Allah langsung menutup ya. jalan saya untuk mencari rezeki. Mm-mm. Bagi saya itu suatu teguran mungkin, Oke. karena dulu mungkin saya di awal-awal sebelum pandemi usaha saya diberi kelancaran rezeki, mungkin saya lupa, ada lupanya. Oh, ceritanya begitu ya? Nggih. Oke. Sekarang saya baru paham. Menjewer Allah sama Oh. saya mungkin. Dulu sebelum pandemi Nggih. dikasih banyak rezeki, Ya, dikasih kelancaran, ya, tapi lupa bersedekah. kasarannya mungkin dari omset berapa juta saya hanya mengeluarkan berapa ratus ribu atau hanya berapa puluh ribu mungkin, nggak sebanding sama Allah kasih mungkin. Oh, gitu. seperti itu. Jadi ya mungkin dari pandemi itulah Allah mengingatkan saya Oke. bahwa dari rezeki yang kita miliki itu ada hak orang lain. Oke. Setelah awal pandemi itu benar-benar jalan mencari rezeki itu ditutup sama Allah, semua event lockdown. Oke. Terus Bu, yang menarik ini begini nih. Kan itu juga sempat saya singgung di awal tadi. Nggih. Terus ceritanya bagaimana? Kalau menurut sampean tadi waktu pertama pandemi rezeki seakan-akan ditutup tuh. Nggih. Berarti kan tidak ada pemasukan ya? Nggak ada sama Oke. sekali. Terus ceritanya bagaimana? Kok malahan sampean ini bisa bersedekah? Duitnya dari mana tuh? Bisa diceritakan? Ya Cerita awalnya nih. kita mulai banting setir ya ke jalan. Oke. Kita mangkal di depan rumah salah satu teman yang kebetulan kosong. Ya. Dari situ
saya mendapat penghasilan 30.000 satu hari, 50.000, 20.000 satu hari. Dari situ saya merasakan gini ya rasanya orang yang punya penghasilan ke bawah. Ya. Dari situ saya diingatkan sama kakak saya yang ada di Jakarta. Oke. Karena saya melihat beliau juga sering berbagi sedekah. Oke. Saya bertanya, apa sih pentingnya sedekah? Oke. Kakak saya bilang Ya. bahwa sedekah itu bukan untuk yang kita beri, Oke. tapi sedekah itu untuk diri kita sendiri. Karena pada hakikatnya sedekah itu satu, untuk pembersih harta, yang kedua untuk pelancar doa. Itu kata kakak saya. Luar biasa, luar biasa. Tentunya seseorang yang istimewa mempunyai keluarga yang juga istimewa, sahabat Indonesia. Luar biasa kakaknya. Salam kenal dari kami. Ya, Ibu Dian Lestari. Ibu Dian Lestari ya, luar Ya. biasa. Oke. Terus silakan lanjut. Terus kakak saya bilang, coba kamu nggak usah nunggu banyak duit bersedekah. Justru sekarang inilah momenmu itu untuk bersedekah. Karena nih, maaf aja rezekimu sedang ditutup sama Allah. Ayo coba Ya, saya bilang, untuk makan aja saya sekarang susah. Ya, duit tidak ada. Duit Mau nggak sedekah ada, gimana? mau sedekah apa? Yang kamu masak itu aja, kamu longgarin 1 bungkus aja untuk yang di jalan. Dari kata-kata kakak saya itu saya seperti ditampar. Dari situ saya coba mengurangi apa yang saya makan untuk keluarga saya. Saya ambil 1 bungkus karena untuk beli aja saya nggak ada uang ya kan. Oke. Penghasilan 20.000, 30.000. Iya, luar biasa. Oke. Dari situ saya masak entah ikan seadanya, saya bungkus 1 bungkus, saya niatkan 1 hari. Saya kasih ke tukang sapu di jalan itu tiap hari setelah sholat subuh. Saya niatkan 1 bungkus Setiap hari? Iya. 1 bungkus, 1 bungkus. 1 bungkus setiap hari. Luar biasa. Terus berjalan berapa lama tuh? Berjalan sampai 2 bulan. 2 bulan begitu ya? 2 bulan, 3 Oke. bulan ya. Selanjutnya Bu? Selanjutnya dari sedekah itu saya merasakan pertolongan Allah. Oke. Dari situ Diberi kelancaran? ya, pangkalan saya mulai mulai agak sedikit 50.000, 60.000 omsetnya sudah Naik terus? Ya, walaupun masih di bawah 100.000 Oke, walaupun. ya. Tapi itu sudah saya syukuri. Ya. Setelah itu saya merasakan dahsyatnya lagi pertolongan Allah. Ya. Ketika saya mau memasukkan anak saya ke sekolah. Ya. 2 anak saya yang paling kecil dari bawah itu berbarengan masuk sekolah. Yang anak saya yang paling kecil Ya. itu masuk kelas 1 SD. Ya. Sedangkan yang 1 masuk ke kelas 1 SMA. SMA ya? Ya, Oke. SMA. Dari situ saya sama suami sudah rembukan. Kalau memang nggak bisa dua-duanya bersekolah, yang 1 harus mengalah, saya gitu. Ya. Dari situ saya mendahulukan anak saya yang mau SMA. Oke. Sehingga adiknya saya pending dulu bersekolah. Oke. Dari situ saya bilang ke anak saya, pilih sekolah yang biasa-biasa aja. Jangan yang favorit karena mama keadaannya sekarang lagi jatuh. Iya. Dan anak saya mulai dulu bercita-cita di sekolah favorit, Ya. di SMA favorit di sini. Ya. Begitu pendaftaran begitu pendaftaran online kan, Ya. anak saya kok malah diterima di sekolah yang favorit tersebut. Ya. Saya terus bingung ya. Pada saat pengambilan seragam dan pembayaran uang gedung itu, saya bingung. Malam itu saya bingung. Dapat dari mana besok uang seragam 3 juta, terus sama pembayaran apalah itu waktu itu ya, tes Mahal swab. sekali ya? Tes swab kalau nggak salah. Oke, gitu. segitu ya? Iya. 3 juta ya? Uang seragamnya segitu. Oke, terus?
Nggak boleh dicicil tuh memangnya. Kalau seragam nggak boleh. Oke. Kalau uang gedung boleh, Hmm. karena SMA negeri uang gedung boleh diangsur dan boleh minta keringanan. Oke. Selanjutnya? Karena itu terus saya malam itu bingung. Saya bilang gini, ya Allah, dapat dari mana saya uang segitu? Oke. Sedangkan untuk makan besok pagi aja kita Bingung. belum tahu Iya. apa yang harus kita makan. Lalu Bu, Dari situ saya tiap malam-malam saya berdoa. Tiba-tiba HP bunyi dari adik saya. Mbak transfer, data transfer, bantu sedikit untuk uang seragam. Saya, Barokallah, saya bilang gitu. Yang kedua terus dari kakak saya, buat beli sepatu ya. Gitu. Dari situ saya bilang, maha baik, bener Allah ya, kaya banget ya. Terus begitu malam harinya, dapat dari mana ya Allah, menjelang subuh itu sudah. Dapat dari mana ya Allah, saya ini uang buat beli seragam ini masih belum cukup. Akhirnya malam itu tante saya WA. Tante saya WA bilang gini, aku ndak bisa bantu. Cuman kalau kamu memang butuh uang, ada perhiasan yang bisa digadai. Dari situ saya langsung sujud syukur. Ya Allah, maha baik bener ya Allah itu, saya bilang gitu. Saya sampai gini, memang benar kata kakak saya yang di Jakarta, meminta itu jangan sama manusia. Kita nanti akan kecewa. Berharap itu hanya sama Allah. ya, luar biasa Ibu. Luar Itu biasa. kata kakak saya. Oke. Terus selanjutnya begini. Tadi kan sempat ya, Ibu tadi ceritakan panjang lebar tadi setelah melakukan itu tadi ya, setelah melakukan 1 bungkus Ya, setiap harinya. Ya. Pertanyaan saya terus begini, ini yang belum sempat kejawab nih. ya. Kok bisa ceritanya jadi 30 sampai 50 bungkus sekarang itu gimana ceritanya? Yaitu baiknya Allah, kayanya Oke. Allah. Oke, bagaimana ceritanya itu Bu? Ya, awalnya dari 1 bungkus itu saya iseng-iseng hanya posting aja lah ke status WA ya. Dari status WA itu Grup apa nih? Grup WA apa nih? Grup temen apa? Enggak. SMP, SMA? status aja, status Oke, biasa. status WA. Ya, Oke. status WA. Terus? Dari situ ada sahabat saya, Ibu Intan Berliana ya, yang Oke. ada di Jakarta itu langsung Wah, bilang. di Jakarta ya? Oke, Halo, luar biasa. Intan. Oh, luar biasa Ibu Ibu Intan Intan. Berliana itu langsung bilang gini, saya pesen nasi, jangan nasi bungkus, nasi box katanya gitu. Ya. Nasi box terus bikinkan yang 10 ribuan, saya pesen 50 porsi katanya gitu. Ya. Langsung Buat Barokallah. apa itu? Ya itu untuk bagi-bagi katanya Bu Waduh, Intan, luar untuk biasa. bagi-bagi. Oke. Terus dari situ keuntungannya ya langsung saya buatkan lagi gitu. Luar biasa. Dari situ terus ada banyak teman-teman yang ngikut dan sampai sekarang alhamdulillah ada mungkin lebih kurang 12 atau 13 para donatur yang ada di Mr. Rafa Jumat Berkah. Terima kasih sahabat-sahabat yang sudah luar biasa. Begitu ya, 13 orang itu tadi ya. Iya. Waduh, luar biasa. Salam kenal dari kami, Anda semua tentunya orang-orang yang luar biasa. Semoga Tuhan yang membalas kebaikan-kebaikan saudara-saudara semua. Oke, seperti itu dari ceritanya ya. Ya, Diawali dari 1 bungkus, terus akhirnya posting di WA, ada teman yang menyambut. ya. Oh, sekarang kita semua baru tahu tuh. Dari 1 bungkus bisa menjadi 50 bungkus sekarang itu. Alhamdulillah. Oke. Terus begini nih. Tentunya itu tadi adalah cerita yang luar biasa. Bu Indra, Ye. saya terbiasa manggil Bu Indra aja Iya. daripada Bu Indra. Tidak apa-apa ya? Ya enggak apa-apa. Teman-teman UMKM manggilnya Bu Indra. Oke, terus begini. Nah, sekarang mungkin ada pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada sahabat OB Indonesia yang melihat video kita sekarang ini. Mungkin ada pesan yang mau sampaikan, silakan. Oke. Buat sahabat dan pemirsa OB Indonesia, saya mau memberi pesan bahwa
Sebenarnya hidup itu apa sih? Hidup itu seperti kata orang Jawa ya, hidup itu cuma mampir ngombe katanya. Kalau Mampir minum. Ya, mampir minum Oke. gitu, sebentar hidup Oke. itu. Terus apa namanya? Seperti kata lagu juga, Ya. bahwa dunia ini panggung sandiwara. Oke, panggung sandiwara ya, Bu? Ya, panggung sandiwara, makanya karena dunia ini panggung sandiwara, kita harus bisa jadi peran yang baik. Oke. Berperan yang baik, menjadi orang baik, jangan pernah bosen jadi orang baik. Oke. Karena kalau kita berpulang, kan namanya berpulang itu pasti. Ya. Kalau kita berpulang, orang pasti akan mengenal kita sebagai orang baik, mengenang kita sebagai orang baik. Karena itu, buat sahabat OB Indonesia, jangan pernah lelah jadi orang baik, jangan pernah bosen jadi orang baik. Karena dengan menyayangi sesama, insya Allah, Allah juga akan menyayangi hidup kita. Oke, luar biasa, luar biasa. Tentunya seperti itu ya, Bu ya. Iya. Luar biasa ceritanya, Bu Indra. Terima kasih juga sudah menerima kami dari OB Indonesia Iya. dengan sangat baik, Iya. juga berbagi ceritanya kepada kita semua. Iya. Terima kasih sekali lagi. Ya, sama-sama. Nah, sahabat OB Indonesia, ada seorang bijak yang pernah mengatakan bahwa kesulitan tidak menghentikan seseorang untuk terus berbuat baik. Dan itu tepat sekali menggambarkan apa yang dilakukan oleh Bu Indra bersama suaminya yang luar biasa tadi. Masa pandemi ternyata tidak menghentikan mereka untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Karena kebaikan itu tidak ditentukan oleh besarnya sedekah yang kita berikan. Tetapi yang lebih penting adalah niat yang ada di dalamnya. Betul ya, Bu ya? Betul. Semoga dari kisah Bu Indra dan suaminya yang luar biasa tadi bisa semakin memotivasi kita semua untuk melakukan kebaikan-kebaikan kecil bagi sesama. Berbagi dengan apa yang kita punya dan peduli dengan apa yang kita bisa. Salam OB Indonesia. Nah, terus ini Bu, mungkin yang belum sempat diberitahu oleh Saudara Fattah, nah, kami juga memberikan ini nih, disimpan ya Bu ya. Oke, terima kasih. Penghargaan sebagai orang baik Indonesia yang ke-39 tuh ya. Alhamdulillah, ini Mr. Rafa Jumat Berkah ya. Ya, selamat ya Bu. Ya, ini saya dedikasikan juga buat para donatur Mr. Rafa Jumat Berkah ya. Oke. Ada Bu Intan, ada Bu Santi Novia, Ya. ada Bu Dr. Rizky, Bu Dr. Hendrika Retno, Ya. Bu Eni, Bu Dwi Putri, Bu Andini, Ibu Cindy, Ibu Dwi Arianti, Tentunya yang ada di orang-orang luar yang daerah, biasa semua. orang-orang yang istimewa menurut saya. Oke. Yang nggak pernah lelah berbuat baik, Ya. nggak pernah lelah menyayangi sesama. Juga buat para UMKM yang ada di jalan, Boleh. kadang ada pertanyaan juga Mas ke saya. Bagaimana? Kenapa sih bagi-baginya harus ke jalan? Kenapa nggak ke orang-orang yang setelah sholat Jumat? Saya menjawab, kenapa saya bagi-baginya ke jalan? Karena mereka adalah saya. Oke, luar biasa. Untuk orang-orang yang ada di jalan, untuk UMKM yang ada di jalan. Ya. Semangat, pandemi belum selesai, Ya, pandemi masih ada, semoga sehat terus. ya. Semangat, jangan lelah untuk Terus menjadi berbuat baik. ya, jangan Oke, lelah luar berbuat baik dan menjadi pejuang keluarga.